warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini tadi habis sekolahan biologi ya? Iya. Tentunya ini, kamu semangat ya nih? Masih. Biar semangat ya, kita konsentrasi, kita SBQ dulu ya. Konsentrasi ya, baik-baik konsentrasi. Kalau salah diapain nih SBQ-nya nih? Perhatikan baik-baik ya. Kalau tangan ibu ke kiri, kita buat aja, ringan-ringan aja ya, biar kalian nggak stres. Pisang, mangga, jeruk. Coba, ayo. Pisang, mangga, jeruk. Berarti kalau ke kiri pisang, ke tengah mangga, ke Jeruk. Oke, siap mulai? Siap. Pisang, mangga, jeruk. Jeruk, pisang, mangga. Sudah salah. Sekali lagi, konsentrasi ya, konsentrasi. Mangga, pisang, jeruk. Jeruk, pisang, mangga. Mangga, pisang, jeruk. Mangga, pisang, jeruk. Berarti konsentrasi, oke? Kita mulai ya, kita mulai. Kita kemarin belajar tentang apa? Inflasi. Apa itu inflasi? Apa itu inflasi? Oke, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di sini. Ini kira-kira gambar apa ya? Gambar apa? Ini kira-kira menggambarkan apa? Suatu apa? Uang adalah barang. Bagaimana dengan harga barang itu? Coba, siapa yang bisa tunjuk jari? Ayo. Siapa yang bisa tunjuk jari? Ini ada tomat. Untuk membeli tomat kita butuh banyak sekali uang. Untuk membeli 4 botol juga banyak sekali uang. Itu menggambarkan apa ya? Bagaimana dengan hubungannya dengan nilai uang? Ayo, bagaimana hubungannya dengan nilai uang? Ketika kita mendapatkan barang sedikit dengan jumlah uang yang banyak, itu kira-kira itu nilai uang itu tinggi atau rendah? Nilai uang itu rendah. Berarti ketika kita ingin mendapatkan barang yang sedikit dengan harus mengeluarkan jumlah uang yang banyak, itu kira-kira bagaimana kondisi jumlah uang yang beredar di masyarakat? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Tentunya dengan sedikit uang, sedikit barang, dengan mengeluarkan uang yang banyak, itu berarti tidak seimbang kan? Lebih banyak uang yang beredar atau barangnya yang beredar? Barangnya yang beredar. Kondisi seperti itu bisa dinamakan dengan kondisi Inflasi. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan pertanyaan di mana? Di sini ya. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila satu jenis barang itu membutuhkan uang yang sangat banyak? Berarti apa? Yang akan muncul inflasi. Nah, perlukah pemerintah itu atau melalui Bank Indonesia itu mengatur jumlah uang yang beredar? Untuk apa perlunya? Mengendalikan inflasi atau mengendalikan tingkat harga. Karena inflasi itu pasti ada kaitannya dengan harga barang, ada kaitannya dengan kenaikan harga barang. Ya, oke. Nah, kita mempelajari tentang inflasi tentunya ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mengendalikan laju inflasi. Ya, bagaimana cara mengendalikan laju inflasi? Tadi sudah Ibu sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada siang ini
ini adalah menganalisis kebijakan-kebijakan moneter, ya, menganalisis kebijakan-kebijakan moneter. Nah, kali ini kita akan menggunakan teknik diskusi, teknik jigsaw, ya. Nanti akan Ibu bagi menjadi dua kelompok, ya, itu kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi masing-masing 4 kelompok dulu, 4 kelompok. Jadi ada berapa kelompok nih? 9. Nah, dari 9 kelompok itu namanya kelompok asal. Nah, dari kelompok asal nanti akan Ibu bagikan lembar kegiatan diskusi, ya, Ibu bagikan lembar kegiatan diskusi yang nanti masing-masing kelompok kalian bagi ke anggotanya. Nah, setelah itu nanti kelompok asal itu akan membentuk kelompok ahli. Jadi yang mendapat topik kelompok ahli 1 bergabung dengan kelompok ahli 1. Misalnya kelompok ahli 1 kan politik diskonto. Nah, kalian akan bergabung dengan sesama politik diskonto. Kemudian kelompok ahli 2 bergabung dengan kelompok ahli 2. Jadi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Oke, silahkan dibentuk 4 kelompok. Ini bentuk 4 kelompok. Ketua kelompoknya langsung ambil lembar diskusinya, langsung dibagikan, ya. Itu ada topik, ya. Silakan membagi ke kelompoknya masing-masing, ya. Silakan membagi ke kelompoknya masing-masing. Kira-kira sudah membaginya belum? Sudah, ya? Sudah. Kalau sudah, coba kalau sudah kelompok ahli 1, ini kan ada 4, ya. Berarti gini aja, kelompok ahli 1 di sebelah sini. Pukul yang punya yang pegang kelas 1 pukul di sebelah sini. Yang memegang kelompok 2 ahli 2 di sini. Dan ketiga 4. Langsung dibikin aja bisa ingat. Nah, ada 9 orang, ya, kira-kira seperti apa 9 orang? Apa yang kalian ketahui tentang politik diskonto? Nah, coba gue yang jawab, ya. Nah, politik diskonto atau diskon politik adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral seperti Bank Indonesia terhadap bank umum. Nah, bank itu kayak bank umum itu Bank BRI, Bank Mandiri, terus Bank BRI, Bank Indonesia, dan lain-lain. Apa yang akan terjadi apabila bank sentral menaikkan tingkat cadangan kasnya? Pasti kalau misalkan bank sentral menaikkan tingkat cadangan kas itu bank-bank itu bakalan menahan lebih banyak uang. Nah, sehingga tuh likuiditas tuh bakalan menurun, serta pinjaman-pinjaman itu bakalan berkurang dan suku bunga itu bakalan naik. Dan ini tuh bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi yang ada di Indonesia ini, tapi dengan risiko yang memperlambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan gitu. Nah, menurut kalian tuh apa yang akan terjadi apabila bank sentral melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat? Kalau menurut gue di sini dapat 2 poin. Yang pertama, peningkatan akses kredit. Nah, kenapa harus peningkatan akses kredit? Karena setiap masyarakat itu dapat mudah mendapatkan pinjaman kalau meningkatkan akses kredit. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Nah, meningkatkan akses kredit juga dapat menjadi konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis itu dapat meningkat. Nah, karena itu, jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh
bisa numbuh. Bisa juga kan. Iya, inflasi juga termasuk. Bagaimana sih cara kerja bank sentral menggunakan instrumen operasi pasar terbuka untuk menjaga kestabilan harga? Itu kalau kayak gitu kita harus tahu dulu nih pengertian dari operasi pasar terbuka. Nah, kalau operasi pasar terbuka itu pengertiannya adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memperjualbelikan surat-surat yang berharga atau surat-surat penting. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu adalah untuk supaya inflasi ini bisa dikembangkan agar tidak turun ataupun naik, jadi stabil lah gitu. Tujuannya apa sih tujuannya? Nah, tujuan utamanya tadi untuk supaya inflasi ini bisa terkoordinir oleh pemerintah dan juga supaya dapat memperkembangkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu tadi untuk jawabannya. Nah guys, sekarang aku mau ngejelasin nih ke kalian tentang diskusi yang udah aku lakuin di kelompok ahli tadi, yaitu politik diskonto. Nah, politik diskonto itu adalah instrumen kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara mempermainkan tingkat suku bunga bank sentral, yaitu BI, terhadap bank umum seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Jadi tingkat suku bunga itu yang atur bank sentral. Iya betul, jadi kalau misal si bank sentral ini menaikin tingkat suku bunga, bank umumnya seperti BRI, Mandiri, dan BCA tadi akan menaikkan tingkat suku bunga juga. Oke, jadi tadi yang sudah aku dapetin dari kelompok yang sebelumnya itu tentang giro wajib minimum atau cadangan kas. Apa sih yang bakalan terjadi kalau misalnya bank sentral itu naikin cadangan kasnya? Jadi kalau misalnya bank sentral itu naikin cadangan kas, maka para bank itu harus nahan lebih banyak uang sehingga likuiditas itu menurun, pinjaman berkurang, dan suku bunga itu naik teman-teman. Terus juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Tapi dengan resiko itu bisa memperlambat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Gitu teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang tadi saya dapat di kelompok asal saya, yaitu tentang apa yang akan terjadi apabila bank sentral melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat. Nah, yang pertama itu peningkatan akses kredit. Nah, karena dengan cara peningkatan akses kredit, masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman. Yang kedua, itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa termasuk pertumbuhan ekonomi? Karena meningkatkan akses kredit menjadi konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis itu jadi dapat meningkat. Jadi bisa memajukan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada inflasi. Nah, yang keempat ada resiko kredit. Yang kelima ada pengaruh terhadap dampak terhadap sektor keuangan. Nah, yang terakhir ada kesimpangan pasar. Karena jika terlalu banyak memberikan kredit, maka bisa terjadi ketidakseimbangan di pasar. Itu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan yang tadi saya diskusikan mengenai operasi pasar terbuka. Jadi bagaimana sih operasi pasar terbuka itu berjalan di Indonesia? Jadi di Indonesia itu bank sentral itu biasanya akan menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia maupun surat utang berharga atau SPBU. Jadi tujuannya itu untuk menarik uang-uang yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat itu akan membeli surat berharga tadi sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Gitu. Jadi kalian tadi sudah berdiskusi tentang apa tadi? Tentang instrumen-instrumen apa yang digunakan untuk mengendalikan laju inflasi. Jadi kesimpulannya ada berapa instrumen untuk mengendalikan laju inflasi? Ada 4, yaitu apa saja? Yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga bank, kemudian menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia, terus kemudian yang ketiga menetapkan wajib minimum atau cash ratio, ya, cadangan kas minimal yang harus dimiliki oleh bank, ya, ketika ingin mengendalikan laju inflasi. Kemudian yang terakhir adalah tentang pemberian kredit. Nah sekarang post test ya, ini sekarang kalian ibu ingin tahu sejauh mana sih kalian sudah bisa menyerap tadi apa yang sudah kalian diskusikan. Coba tulis pertanyaannya di buku, dikerjakan ya, waktunya hanya 5 menit. Pertanyaannya yang pertama,
beberapa instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi. Dua, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ketika negara sedang mengalami inflasi yang tinggi. Silakan pecahkan waktunya 10 menit. Baik, sekarang Ibu ingin tahu sampai di mana, sejauh mana sih kalian sudah menyerap tadi hasil diskusi, ya? Yang akan Ibu tanyakan, tadi ada berapa instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi? Ada berapa tadi? Nah, apa saja sebutkan? Politik kontrol, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, kebijakan kredit. Oke, satu lagi pertanyaan. Ketika suatu negara, misalnya Indonesia, ya, sedang mengalami inflasi yang berat. Nah, Bank Indonesia nih ingin mengendalikan melalui open market atau operasi pasar terbuka. Apa yang dilakukan oleh bank? Menjual atau membeli surat berharga? Menjual surat berharga. Kalau misalnya menggunakan politik diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga bank? Kenapa menaikkan? Ayo, gimana tadi hasil diskusinya? Kenapa menaikkan bank itu bisa mengendalikan laju inflasi? Ya, karena apa tadi? Apa tadi? Dengan adanya suku bunga naik berarti masyarakat akan tertarik untuk menabung, ya kan? Sehingga karena masyarakat tertarik untuk menabung, sehingga jumlah uang yang beredar masyarakat itu akan berkurang, ya. Nanti dipelajari lagi, ya. Oke. Nah, untuk persiapan minggu depan, setelah kita belajar kebijakan moneter, langkah selanjutnya kita atau materi selanjutnya untuk minggu depan tolong dipersiapkan, yaitu tentang kebijakan fiskal. Ya, jadi kalian baca-baca dulu, lihat-lihat video pembelajaran dulu. Jadi ketika belajar sudah paham. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini, sore ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi itu bisa bermanfaat ya. Kalian paham materi yang dipelajari. Sampai ketemu hari atau minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.